Assalamualaikum sobat SPD. Oke, di sini saya ingin jelaskan hal yang sebenarnya sudah berlaku dari tahun-tahun kemarin, mungkin dari 2 tahun yang lalu. Oke, jadi saya flashback dulu ya. Di sini saya ingin menceritakan tentang hak siar Liga Inggris yang menurut saya aneh. Gimana ya nyebutnya ya? Ya anggaplah seperti TV berlangganan di luar negeri, misalkan di Thailand atau di mana gitu ya. Itu biasanya yang namanya hak siar kalau kita sudah langganan di TV langganan tersebut, itu beli hak siar misalkan Liga Inggris satu musim tuh sekalian. Itu kita bisa menonton seluruh pertandingan yang ada di Liga Inggris, mau dari pertandingan yang kecil, yang ecek-ecek sampai pertandingan big match. Jadi semuanya itu tersedia dalam layanan ya provider mereka ya, biasanya membuat channel sport 123 gitu misalkan ya. Jadi kita sedikit flashback waktu zaman dulu dipegang oleh beIN Sport Liga Inggrisnya. Jadi beIN 1, 2, 3 ini bisa menyiarkan Liga Inggris sekaligus karena setiap Liga Inggris tayang itu bisa terjadi bentrok ya, kan lapangannya beda-beda. Itu misalkan contohnya di saat jam 8 malam ada pertandingan, itu bisa 3 pertandingan sekaligus secara bersamaan. Makanya ada beIN Sport 1, 2, 3. Jadi saat pertandingan tersebut bentrok bersamaan, maka dipisahlah menjadi 3 channel tersebut gitu ya. Jadi misalkan yang A itu MU vs Manchester City, yang channel keduanya misalkan Chelsea Arsenal, terus yang ketiganya ya yang ecek-ecek gitu. Jadi kepisah menjadi 3, maka pelanggan bisa nonton ya sesuai dengan klub favoritnya, karena kita juga nggak mungkin nonton semua ya. Kalau saya pribadi sukanya Manchester City, ya saya hanya akan menonton pertandingan Manchester City, yang lainnya mau bodo amat gitu ya. Nah, ini dia kesalahan fatalnya menurut saya di sini ya. Ini terjadi saat dipegang oleh Mola TV. Jadi, hak siar Liga Inggris dipegang oleh Mola TV yang kemarin ya. Mola TV yang sekarang udah berbeda ya. Jadi ini membahas flashback. Jadi waktu itu pindah ke Mola TV. Nah, di saat Mola TV mega hak siar ini harus streaming. Jadi beli set-top box Android-nya secara streaming atau buka websitenya Mola TV, terus sobat berlangganan. Jadi nontonnya via browser atau via HP juga dari browser. Kalau nggak dari aplikasi Mola TV kalau di HP. Jadi ya menurut saya kurang nyaman ya, karena nggak semua lokasi itu internetnya lancar. Bahkan yang di tempat lancar pun katanya itu sering buffering. Terus akhirnya hak siarnya dipecah ke Next Parabola juga ya. Saat itu kan dari Matrix berubah jadi Next Parabola. Jadi Next Parabola bisa menyiarkan Liga Inggris ya, termasuk dari Matrixnya. Waktu itu sebelum berubah Next Parabola itu awalnya adalah dari Matrix. Jadi di saat sudah dipegang oleh Next Parabola, ternyata Next Parabola pun tidak mendapatkan hak siar secara penuh ya. Jadi ini diecer lagi, walaupun ada siaran Mola TV 1 dan Mola TV 2 di dalam Next Parabola, itu tidak akan bisa menyiarkan seluruh pertandingan seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi pertandingan itu ada yang bentrok secara bersamaan. Dan sayangnya yang di sini ya, yang ada di Next Parabola tersebut itu benar-benar dipilih. Jadi yang utama-utama justru adanya di streaming dari Mola TV tersebut ya. Jadi misalkan saya sukanya Manchester City. Saya pingin nonton Manchester City walaupun bukan big match, misalkan Manchester City lawan ya klub ecek-ecek gitu ya. Ternyata nggak disiarin di Next Parabola, adanya di aplikasi Mola TV-nya. Jadi kita harus langganan 2 di sini ya. Udah langganan Next Parabola, terus langganan Mola TV-nya. Padahal cuma mau nonton Manchester City yang mungkin cuma hanya satu pertandingan itu aja gitu. Nah itu dia yang bikin apa ya, menurut saya juga aneh gitu ya, kok sistemnya begini. Dan ternyata itu berlanjut sampai saat ini. Walaupun Mola TV ya sobat sudah tahu informasinya ya, sudah tidak megang hak siar Liga Inggris lagi. Akhirnya kan dibeli nih sama Next Parabola, hak siarnya dilanjutkan oleh Next Parabola. Tapi ternyata kejadiannya kok sama gitu ya. Sobat harus berlangganan double juga nih. Jadi video.com yaitu aplikasi dari MTech Group. Jadi ini ada yang versi website dan versi aplikasi di Android gitu ya. Di set-top box Android bisa install video.com. Tapi tetap ya untuk nonton bolanya tersebut itu harus berlangganan. Masa gini ya, kita udah pakai parabola. Anggaplah rumah saya itu di daerah yang sulit internet gitu ya. Makanya mau nonton TV sinyal dari analog aja nggak bagus, mau nggak mau kita harus pakai parabola gitu. Dan di wilayah daerah itu benar-benar nonton parabola itu ya excited banget, karena itu benar-benar hiburan di sana. Nonton bareng-bareng, kalau perlu pakai layar besar. Biasanya di daerah gitu, bahkan sampai nyewa parabola biasanya, karena saya ada teknisi yang di sana juga gitu, mau nonton nobar nih, yaitu mereka sewa bukan beli. Mereka berani bayar 500.000 hanya untuk sewa semalaman itu untuk nonton bola gitu ya. Saking serunya nonton rame-rame gitu ya, atau di tempat-tempat acara tertentu biasanya. Jadi ibaratnya udah pakai parabola, ternyata yang ditunggu-tunggu pertandingannya misalkan Liverpool lawan Manchester City ternyata tidak disiarkan di parabola.
sobat bisa bayangin kecewanya seperti apa. Sedangkan itu sudah sewa semua, atau yang sudah beli hak siar 1 tahun, mau nonton klub kesayangannya bertanding ternyata nggak bisa, dan harus ditonton di video.com. Contohnya seperti itu ya, jadinya harus langganan video.com. Oke, gini aja, jadi misalkan saya punya duit banyak gitu ya, sultan ceritanya, buset sultan gue ya, amin ya. Terus mau nonton di video.com, oke saya bayar video.com ya, terus ternyata di tempat saya sinyalnya belum 4G gitu ya daerah ya, atau sinyalnya putus-putus tuh, barnya cuma satu, itu nggak kuat bro, untuk streaming tuh nggak kuat, putus-putus. Mungkin untuk WA ya, WhatsApp itu masih lancar, tapi untuk streaming itu ya buffering jatuhnya, jadi tetap ujung-ujungnya nonton nggak enak. Apalagi di video.com ya untuk sendiri ya, sedangkan keluarga kita misalkan ada 4 mau nonton semua gitu ya, anaknya cowok-cowok, nggak bisa satu HP rame-rame gitu sob. Nah itu dia yang menurut saya agak aneh sih, apa bisnisnya di sini tuh agak aneh. Kenapa nggak sekalian semua, atau sekalian aja tuh yang di Next Parabola paketnya mahalin lagi dikit tapi seluruh pertandingan. Menurut saya itu lebih fair ya, daripada harus dipaksa streaming tapi ya semua daerah Indonesia belum bisa streaming. Jadi ini jangkauannya malah lebih sempit jatuhnya ya. Itu sih yang bisa bikin ilfeel ya ke sebuah provider. Hanya sebenarnya ya gimana pertimbangan mereka saya juga nggak tahu ya, tapi ya dari pandangan saya secara awam itu ya bikin kita ilfeel juga ya. Apalagi penjual voucher, penjual paket, kan pelanggan beli yang nggak tahu, dan pelanggan nyebut hanya ingin beli paket Liga Inggris, ya kita berikan paket Liga Inggris. Ternyata pertandingan bola yang mereka tunggu-tunggu udah dibayar, ternyata nggak tayang di parabolanya, di Next Parabolanya, ya pasti kecewa. Yang disemprot siapa? Teknisi. Yang disemprot siapa? Penjual vouchernya. Oke, mungkin sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di video-video yang lama, yang jadul ya, mungkin ya saya juga lupa videonya mana. Mungkin kali ini ya lebih banyak lagi nih pelanggan baru di Next Parabola ya, pelanggan-pelanggan yang mungkin sebelumnya belum pernah pakai Next Parabola. Jadi mungkin dulunya di MNC Vision gitu ya, di MNC Vision itu lengkap, zaman dulu masih band ya, jadi pertandingan Liga Inggrisnya lengkap di sana. Dan tiba-tiba pelanggan lama tersebut pingin langganan bola lagi ya, pingin langganan Liga Inggris lagi, akhirnya pasang Next Parabola ternyata nggak lengkap ya, auto kaget dong, kenapa di sini berbeda. Oke, mungkin itu aja sih penjelasannya. Jadi bagi teman-teman yang bingung kenapa siaran Liga Inggris yang sudah mereka langganan di Next Parabola nggak tayang, ya ini jawabannya. Jadi mereka punya sistem bisnis sendiri, yang di sini pun saya juga nggak ngerti sistem bisnis mereka seperti apa, kenapa jadinya di kotak-kotakan gitu ya, yang streaming dan yang parabola di kotak-kotakan. Padahal ini segmennya berbeda. Anak-anak muda zaman now ya lebih nyaman streaming, mereka bisa nongkrong di stasiun, di coffee, apa di cafe gitu ya, itu sambil streaming. Mereka banyak yang seperti itu di pasar atau di mana tuh, yang biasanya banyak lah saya sering lihat di jalan tuh, di jalanan juga banyak yang nonton bola, Gojek apa bisa nonton streaming di HP gitu, karena memang sinyal internetnya bagus gitu. Tapi kalau misalkan yang di daerah ya mau nonton gimana kalau sinyal internetnya aja udah susah banget gitu, kadang harus turun gunung dulu misalkan baru dapat sinyal internet. Oke, sampai di sini aja tuh videonya, semoga ini menjawab dan menambah wawasan sobat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.